Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi di pagi hari ini dengan firman Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita sebentar bersekutu dengan Tuhan, sumber kekuatan kita. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan atas kasih setiamu yang begitu besar kepada kami. Tiap hari kami melewati hari-hari kami, tetap Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Tuhan selalu memberkati kami di dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengarkan firman-Mu, sumber kekuatan dan sukacita kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan, yang kami persembahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 131 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Nats ini adalah ajakan pemazmur untuk orang Israel dan untuk kita semuanya. Kita diajak supaya berharap kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang bisa, yang setia menolong kita, yang dapat memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Jadi jangan berharap kepada manusia, sebab manusia tidak setia dan tidak bisa memberikan apa yang kita butuhkan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Apakah pengharapan itu? Pengharapan tidak mengecewakan. Kata pengharapan berasal dari kata harap. Artinya keadaan hati yang sedang menunggu sesuatu akan terjadi. Pengharapanlah yang menguatkan setiap orang untuk tetap kuat dalam penderitaan. Pengharapan memberikan kekuatan bagi orang-orang bekerja karena ada hasil yang diharapkan dari pekerjaannya. Pengharapan akan kesembuhan memberikan kekuatan bagi orang-orang yang menderita penyakit untuk tetap setia dalam pengobatan, bahkan mencari obat yang dianggap lebih manjur. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengharapan memberikan banyak hal dalam diri setiap orang. Pengharapan adalah ibarat sauh kapal yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir seperti yang tertulis dalam Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan tidak bisa dipisahkan dari iman. Bahkan pengharapan itu merupakan salah satu buah daripada iman. Pengharapan akan tetap hidup bila kepercayaan kepada Tuhan tetap kuat. Tetapi pengharapan seseorang akan mudah goyah bila kepercayaan kepada Tuhan sangat lemah. Hubungan iman dan pengharapan tidak bisa dipisahkan. Itu iman dan pengharapan selalu sama. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu
yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Pengharapan memberikan sumber kekuatan, terutama bagi orang-orang yang hidup di dalam penderitaan, apalagi penderitaan akibat dari iman. Pada zaman sekarang ini, kita juga merasakan semakin banyak kesulitan dan tantangan. Tantangan dan kesulitan itu yang dimaksud antara lain ialah semakin sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kondisi ekonomi yang tidak menentu, dan lain sebagainya. Kita juga melihat semakin banyaknya perlakuan kejahatan di tengah-tengah dunia ini, seperti misalnya peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba, perampokan, perampasan, penipuan, pembunuhan, dan banyak lain kejahatan. Ditambah lagi dengan wabah virus corona yang melanda dunia sekarang ini, yang berdampak sangat buruk dan banyak memakan korban. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita juga dapat melihat adanya kelompok tertentu yang meragukan keabsahan iman orang Kristen, sehingga mereka sering melakukan hambatan beribadah dengan larangan beribadah, menutup gedung gereja, serta turut mempersulit pengurusan izin bangunan gereja. Semua itu mengganggu iman kita. Tetapi kita jangan putus asa dalam hal itu. Kita jangan lemah atau putus asa dalam menghadapi tantangan dan kesulitan itu. Kita harus mengingat bahwa ada Tuhan, sumber kekuatan kita. Ada Tuhan, pengharapan kita, yang setia menolong kita dan menyertai kita, yang setia mengasihi kita, menyertai kita dalam segala penderitaan kita. Karena itu, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan dan berharaplah kepada Tuhan. Orang yang berpegang teguh dan berpengharapan kepada Tuhan adalah orang yang kuat menghadapi segala penderitaan, segala kesengsaraan, karena dia tahu bahwa Tuhan tidak membiarkan atau meninggalkan dirinya sendirian menghadapi masalah atau tantangan itu, tetapi Tuhan mau menolong dan turut merasakan penderitaan kita. Karena itu, berharaplah kepada Tuhan. Jangan berharap kepada dunia ini. Kalau kita berharap kepada dunia ini atau kepada orang, kita sering kecewa atau dikecewakan. Tetapi bila kepada Tuhan kita berharap, kita akan memperoleh kebahagiaan. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan orang yang percaya, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dalam penderitaan. Bagi Tuhan ada kebahagiaan, ada kekuatan, ada sukacita, ada solusi dan jalan keluar dari penderitaan itu. Karena itulah makanya pemazmur mengajak kita, berharaplah kepada Tuhan. Pemazmur sudah mengalami penderitaan, tetapi dia berharap kepada Tuhan, dia memperoleh keselamatan. Karena itulah dia mengajak kita, berharaplah kepada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang kekasih, jika kita menghadapi masalah, kesulitan dalam hidup ini, marilah kita serahkan kepada Tuhan dan mari kita jalani penderitaan itu bersama Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, pasti kita
akan berbahagia. Jika kita dalam penderitaan, marilah kita menyanyikan nyanyian pengharapan seperti yang tertulis di dalam Kidung Jemaat nomor 445 ayat 1 sampai 3. Demikian syair lagunya. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi mereka. Dalam derita dan kemuliaan, Tuhan yang setia penolongmu. Baik, yang kedua, harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Walau sendu hati remuk, Tuhan mengatasi tiap kemuliaan. Yang Tuhan tolong aku yang lemah, setiamu kokoh selamanya. Dalam ayat 3 dikatakan, harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jalan sedih nanti berhenti. Yesus memberikan hidup abadi. Habis derita di dunia, purna sukacita. Haleluya. Jadi jika kita berharap kepada Tuhan, kita selalu bersukacita dan kita tetap bahagia walaupun kita dalam penderitaan, karena kita merasakan kebaikan Tuhan, karena kita merasakan kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Berharaplah kepada Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga yang menguatkan kami melalui firman-Mu. Karena Tuhan tahu bahwa kami selama menjalani hidup kami di tengah-tengah dunia ini selalu ada masalah yang kami hadapi, ada problem yang kami hadapi. Tetapi melalui nats pagi ini, Engkau menyegarkan pikiran kami, Engkau memberikan sukacita kepada kami bahwa pengharapan kepada Tuhan memberikan solusi, memberikan jalan keluar, dan kami memperoleh keselamatan dari Tuhan. Karena itu Tuhan, kuatkan kami agar kami semakin teguh di dalam iman, semakin kuat di hadapan Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan kami, sumber sukacita kami. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini, kalau kami memulai pekerjaan kami, aktivitas kami, berikan kekuatan dan kesehatan. Jagai kami, lindungi, jauhkan segala mara bahaya. Berkatilah kami Tuhan dengan firman-Mu ini. Ampunilah dosa kami, layakkan kami menjadi saluran berkat-Mu. Amin.